Halo teman Moksa, welcome back di episode baru Moksa Kepo. Nah, kalian pernah nggak sih pengen banget nih sesuatu? Terus setelah kalian beli, kalian tuh mikir, duh sebenarnya worth it nggak sih? Nah, makanya kali ini gue pengen tanyain, apa sih pembelian paling impulsif? Dan apa sih yang mereka sesalin? Dan juga bagaimana cara orang-orang ini menembus mereka punya kesalahan. Jadi langsung aja kita tanyain yuk. Oke, halo, gue Valo Konstantin, umur 34 tahun, bekerja sebagai marketing di Moksa by Astra Financial. Halo semuanya, nama gue Hani, umur gue 23 tahun, pekerjaannya sebagai pegawai swasta. Oke, halo, nama gue Syamita Raffi, biasa dipanggil Raffi, umur gue 29 tahun, pekerjaan gue karyawan swasta. Pertanyaan pertama, Ya. apa pembelian paling impulsif yang pernah lo lakuin dan kayaknya lo nyesel gitu? Pembelian impulsif terakhir sih, dulu pernah ada masa era di mana sneakers itu sangat amat diagung-agungkan. Nah, gue terjebak di era itu sehingga lumayan lah sneakers gue lumayan. Lumayan banyak, lumayan mahal nih? Lumayan sering dibeli. Pembelian paling impulsif selama gue kerja dan punya gaji, itu gue pernah beli tiket konser dan juga tiket ke tempat konsernya secara impulsif. Jadi gaji gue habis gitu dalam sebulan di Singapura. Gue nggak suka banget sama artis ya masalahnya, tapi waktu itu lagi promo tiket pesawatnya, jadi gue cari konser yang ada di situ terus gue nonton. Impulsif banget sih itu? Impulsif banget. Nah itu lo nyesel nggak ngeluarin itu? Sebenarnya enggak sih. Kalau sekarang looking back, karena udah lumayan lama kejadiannya. Cuma nyeselnya itu pas sebulan menuju gue konser, karena itu kan gaji gue di bulan itu. Jadi gue harus survive dengan sisa-sisa res-resan gaji gue lah itu. Uangnya udah lo transfer duluan? Karena uangnya, iya benar, uangnya udah gue transfer duluan ya kan. Beli tiket konser, beli tiket pesawat, terus gue bingung nih. Kok gaji gue sisanya tinggal segini ya, masih ada 20 hari lagi nih gue hidup ya kan, sebelum gaji selanjutnya. Jadi di 20 hari itu gue nyesel banget. Menurut gue nih impulsif dan nggak akan gue lupain ya. Gue sangat-sangat impulsif waktu gue beli mobil sih. Iya, gitu. Terus mobil secara impulsif bedanya sama beli mobil biasa itu apa? Enggak, jadi lu hari itu lu nggak ada planning beli mobil, tiba-tiba sore lu liat iklan, malamnya lu beli gitu. Jadi ya kayak gitu. Rasanya itu bener-bener impulsif menurut gue, jangan dicontoh ya. Nah sejauh mana habit impulsif lo itu ngaruh ke keuangan lo? Oke, kalau pas zaman dulu sih merasa tidak berpengaruh ya. Cuman setelah sebulan 2 bulan terjebak di era itu, ternyata itu hampir memakan 60% dari pendapatan bulanan gua. Lumayan, jadi sehingga udah mulai berasa efeknya sih. Sejauh mana mungkin kayak yang tadi gue mention ya, jauh banget sih. Jadi gue kayak hemat-hemat, jadi gue nggak jajan sama sekali sampai gajian berikutnya tentunya. Terus gue langsung ngitung-ngitung tuh. Di situ tuh gue ngerasa alokasi uang tuh penting banget. Gue langsung ngitung-ngitung buat transport ke kerjaan tiap hari tuh jadi berapa, terus juga buat makanan dan segala macam. Ngaruh banget, karena kebetulan yang gue beli waktu itu mobil klasik ya. Gue beli mobil klasik. Dan yang seperti kita tahu mobil klasik itu penyakitnya sangat-sangat banyak dan nggak berhenti-berhenti gitu ya. Jadi selain uang gue habis untuk beli mobilnya, uang gue habis untuk ngerawatnya gitu, karena mogok mulu anjir mobilnya. Jadi harusnya jadi gue banyak spending di situ, jadi sangat-sangat berpengaruh. Oke, kalau lu bisa ngulang waktu, lo bakal ngelakuin hal yang sama apa enggak? Oke, kalau misalkan bisa ngulang waktu pun, gue mungkin akan ngelakuin hal yang sama, cuman tidak separah itu. Misalkan dari 10 yang gue beli, paling gue beli cuma 1. Karena istilahnya ingin memuaskan ego gue, sisanya akan gue tabung sih. Oke. Enggak sih sebenarnya. Enggak. Bentar, gue pikir-pikir ya. Sebenarnya seru ya. Jadi mungkin kalau misalnya looking back, kalau misalnya gue ngulang lagi, nggak apa-apa, tetap akan gue lakukan. Cuma ke depannya, kalau misalnya ada hal-hal serupa kayak gitu, gue nggak mau terlalu kemakan promo, terus langsung impulsif beli. Gitu sih. Oke. Iya,
akan gue lakukan hal yang sama. Akan gue lakukan hal yang sama. Nggak, karena dari situ gue dapat banyak relasi, gue dapat banyak teman gitu. Terus kebetulan mobilnya sempat diliput media juga, jadi menurut gue no regrets lah gitu. Pelajaran apa sih yang lo dapat dari habit beli barang-barang secara impulsif itu? Oke, mungkin kalau waktu itu pelajaran yang gue dapat adalah satu, jangan terjebak sama tren. Ternyata gue nurutin ego gue banget. Terus yang kedua, jangan FOMO sih. Tuh, kayaknya gue FOMO sih. Pelajaran yang gue dapat adalah gaji lo tiap bulan tuh nggak cuma buat hura-hura ya. Jadi harus ada yang namanya tabungan. Itu gue telat banget selama gue kerja untuk kayak realize kalau tabungan tuh penting gitu ya. Terus harus ada emergency fund juga, dan ya emang harus ngalokasiin uang lo tiap bulan untuk kebutuhan pokok gitu sih. Nah, pelajarannya mungkin selalu ada hikmah di balik bencana ya. Karena saat itu ketika gue beli mobil itu gue bener-bener kayak serius nih 2-3 sisa segini gitu kan ya. Terus tambah mobilnya mogok segala macam. Terus tapi di balik itu pelajaran yang gue dapat adalah dari sini akhirnya gue bisa kenal sama orang banyak. Maksudnya sama orang-orang yang satu hobi sama gue ketemu sama komunitas-komunitas baru, relasi-relasi baru, sampai akhirnya dari situ gue bisa kayak jadi perjalanan hidup gue juga lah gitu ya. Mobilnya gue jual, gue ganti mobil yang lain lagi, jual beli mobil yang lain lagi kayak gitu. Jadi pelajarannya yang kayak gue dapat adalah lebih banyak historisnya aja sih gitu. Nah sekarang strategi lo apa nih buat ngindarin pembelian impulsif? Oke, biasanya yang suka terjadi adalah gue udah mulai misalkan dari pendapatan gue, udah gue pisah let's say 40% untuk segala macam investasi yang sedang gue lakuin. Terus 20% untuk tanda kutip biaya foya-foya, dan sisanya untuk operasional gue. Oke. Strategi gue untuk menghindari pembelian impulsif mungkin lebih ke gue kalau bisa sebelum pembelian impulsif itu terjadi. Biasanya kan kejadiannya tuh tengah malam gitu ya, lagi scrolling di HP, tiba-tiba ada aja yang gue check out gitu kan. Nah itu tuh biasanya dari gaji gue akan ngalokasiin kayak emang beberapa persen untuk ya hal-hal yang gue inginkan sih. Jadi kalau emang kejadian ada yang pengen gue beli, tetap ada tuh funnya dan nggak mengganggu kebutuhan-kebutuhan gue yang lain. Oke, sebenarnya sifat impulsif itu masih ada gitu di dalam diri gue. Cuman sekarang gue benar-benar misalkan ya kita kayak tadi nih gue yang waktu itu gitu ya. Gue hari itu nggak ada planning beli mobil, tiba-tiba sore gue scrolling Facebook Marketplace gitu ya. Terus tiba-tiba malamnya udah gue bawa pulang gitu mobilnya. Nah sekarang pelajarannya adalah strategi gue adalah kayak ya udah gue akan scrolling tanpa gue tanya ini harganya berapa, ini negoin segala macam. Jadi kalau kata Raditya Dika, lo cukup add to cart aja, nggak perlu di check out gitu. Karena ketika udah add to cart secara psikologis lo ngerasa udah beli padahal belum gitu kan. Nah menurut lo apa sih yang bikin orang itu lebih tergoda sama impulsif? Mungkin banyak faktor. Kalau misalkan satu, FOMO ya. FOMO kan bisa dari berbagai macam aspek, bisa dari sosial media, bisa dari kiri kanan lu make terus lu kepengen juga, terus abis itu juga karena lu bingung nih duit mau diapain, sehingga ikutan tren juga deh gitu. Itu sih yang mungkin banyak dari dari banyak faktor yang mempengaruhi orang-orang sampai ke impulsif kayak gitu sih. Iya, banyak faktor ya. Mungkin selain FOMO, terus mungkin nafsu juga. Kalau gue lebih ke ya karena hobi sih. Karena hobi jadi ya udah somehow gue agak lumayan remblong tuh buat spending ke hobi gue gitu. Kasih tips dong buat orang-orang yang sering kena kejebak nih di pembelian impulsif. Mungkin kalau misalnya teman-teman bekerja nih, bikin lu nggak punya duit, at least dalam arti dari begitu lo nerima pendapatan langsung lo bagi untuk ke kantong-kantong, misalkan kantong investasi, kantong operasional, dan kasih jatah buat diri lo sendiri buat foya-foya tuh sekecil mungkin lah. Tapi jangan lupa ada jatah itu, karena sebagai manusia kan lo juga pengen foya-foya lah. Kasih pos itu. Oke, thank you. Thank you.
Apa ya tipsnya dari gue? Ini agak susah sih, karena kesadaran diri sendiri. Biasanya kalau misalnya udah kena sekali pembelian impulsif, terus lo harus hemat-hemat dan kayak bener-bener ngitung duit lo banget, itu tuh biasanya udah kena mentalnya juga tuh, kayak gue waktu itu mungkin ya. Jadi mungkin lebih sadar akan diri sendiri, kira-kira tuh gue orangnya banyak impulsifnya atau enggak ya gitu. Kalau misalnya emang banyak nih, better cicil-cicil sedikit-sedikit nabung buat keimpulsifan itu gitu. Jadi instead of kayak gak gue izinin untuk impulsif, lebih ke sadar akan keimpulsifan lo, dan kalau bisa itu tuh uangnya dipisahin sama dana-dana yang akan lo pakai buat nabung, investasi ataupun kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi spending buat impulsifnya dikit lebih ke planning lah ya. Bener, nanti lama-lama makin dikit kok, nanti lama-lama makin pelit, gue yakin sih. I see, oke. Thank you, Hani. Thank you. Iya, untuk tipsnya ya. Untuk tipsnya, lagi-lagi mungkin gue belum bisa ngasih tips yang gimana-gimana banget. Cuman ya mungkin bisa dicoba juga teman-teman kalau misalkan, terutama yang pembeliannya secara online ya. Itu lo bisa coba untuk masuk ke journey pertama dulu gitu ya. Kayak lo add to cart, tapi jangan lo check out. Sampai lo tunggu besok atau 3 hari lagi lo masih kepengen apa enggak gitu. Iya, lo tunda, lo pending nih. Kira-kira lo masih kepengen apa enggak gitu. Karena sama ketika lo beli, pada saat itu lo nafsu banget nih mau beli, pas sampai rumah kayak ternyata biasa aja ya rasanya gitu kan, lo cuma punya euforia untuk belinya doang gitu. Karena itu yang gue rasain. Sakit. Gitu. Sama-sama dong. Itu dia guys, episode kali ini. Gimana? Menghibur banget kan? Tapi jangan lupain ya pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapetin di dalam episode ini. Nah, daripada kita impulsif, mending duit kita tuh kita tabung atau investasikan, yang tentunya selalu kalian bisa lakukan di aplikasi Moxa. Nah, gue Erik, thank you for watching and I will see you in the next video. Moxa.